Oke. Gimana caranya saya itu bisa survive di market crypto yang sangat volatile ini? Nah, pertama kita harus menerapkan yang namanya risk management yang proaktif. Oke. Risk management itu berfungsi untuk apa? Ya, kita mengatur exposure risiko, ya. Diatur. Apakah risiko ini bisa dihindari? Jawabannya enggak. Tapi perspektif kita ya terhadap risiko ini bisa diatur. Ya, kamu kalau ngomong, oke, saya mau investasi ke kripto, tapi saya nggak mau risiko kalau Bitcoin ini harganya turun. Kalau Bitcoin ini volatil, saya nggak mau risikonya. Saya mau beli Bitcoin terus naik, ya. Saya nggak mau kalau beli Bitcoin itu bisa turun ya 10% satu minggu, ya, atau turun 12% 2 minggu, itu saya nggak mau. Itu jawabannya nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ada yang namanya risiko. Cuman dengan risk management, misalkan kita bisa mengatur, oke, Bitcoin ini bisa turun 10% dalam satu minggu. Ya udahlah, saya dari punya cash, ini saya cuman kecil aja untuk beli BTC, ya. Ini cash. Misalkan dari uang 100 juta, oke. Ya udah, saya cuman beli Bitcoin 10 juta. Nah, ini bukan ajakan juga ya, ini bentuk dari risk management yang harus teman-teman pahami, oke. Kedua, diversifikasi ya portofolio, oke. Teman-teman bisa membagi BTC, oke. Ada yang aset yang lain juga, oke. Nah, ini satu bentuk perlindungan. Karena apa? Karena ketika Bitcoin beresiko atau dia mengalami penurunan, aset lain tuh mungkin lebih stabil. USDT, USDC itu jatuhnya lebih stabil. ETH ya, it's another play ya, dengan potensi risk yang juga jauh lebih tinggi. Dan terakhir ya, kita alokasiin yang seimbang. Bitcoin ini berapa? Oke, 70. USDT-nya 30, ETH-nya mungkin 0. Nah, ini salah satu bentuk juga ya ketika kita ingin melindungi diri kita ya dari exposure risiko. Nah, pertama saya akan membahas sesuatu yang penting ya, yaitu adalah risk management yang proaktif. Artinya apa? Ya, kita terlebih dulu ya sadar dengan adanya potensi risiko dan kita menerapkan namanya manajemen risiko. Jadi jangan sampai ya risk ini kena ke kita dulu, baru kita kayak berpikir ya manajemen risiko yang proaktif. Harusnya dibalik ya, kita melakukan ya, kita tahu adanya risiko, oke, lalu kita melakukan risk management yang proaktif. Karena apa? Kesadaran itu akan lebih jauh daripada hal yang bencana ya sifatnya. Jadi sedia payung ya sebelum hujan itu jauh lebih oke ya, karena kamu berarti di sini aware, situationally aware ya, kamu paham situasinya dan kamu memahami itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sama seperti orang yang balap ya, oke, balap F1 misalkan. Pembalap F1 tahu ya setiap kali dia masuk ke dalam sirkuit ya, dia bisa putus kakinya ya, atau dia bisa meninggal dunia terus nggak lihat anaknya lagi. Dengan kesadaran itu ya akhirnya dia pakai seat belt. Akhirnya dia tahu di titik mana ya dia harus agresif dan enggak. Tahu juga ya kapan dia harus ganti ban, kapan tidak memaksa. Oke, lebih jauh lagi dia udah bikin insurance ya untuk dia, untuk keluarganya, untuk anaknya. Itu situationally aware. Ya, inilah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang ya. Orang itu kebanyakan tidak aware ya dengan situasi. Jadinya mereka get into situation yang bad, yang nggak bisa mereka kontrol. Nah, ini ada gambar yang bagus sebenarnya, iceberg of ignorance. Kadang sesuatu ya itu, nah ini type of iceberg misalkan ya. Nah, ini adalah bongkahan es. Oke. Risiko yang bisa kita lihat
itu sebenarnya jauh lebih kecil ya daripada risiko yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Misalkan, oke, saya mau alokasiin, 70% BTC. Untuk membeli altcoin ya, hanya 2% dari portofolio. Saya self custody. Nah, ini risiko-risiko yang bisa kita lihat tapi kita kontrol. Sementara ya di bawah sini ini ada risiko besar ya nggak bisa kita kontrol. Misalkan exchange bangkrut, trezor ya, compromise, koin yang kamu beli kena hack. Nah, ini type of iceberg ya. Jadi kita itu bisa mengontrol ya sesuatu yang terlihat aja sebenarnya. Lalu apakah ini berarti kita harus lebih pesimis? Jawabannya sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena dengan kita tahu bahwa sebaik-baiknya ya kita udah berhati-hati, kita harus tahu bahwa banyak hal ini yang lebih banyak tidak terduga ini bisa terjadi ya. Jadi kamu bisa kontrol segini, yang nggak bisa kamu kontrol tuh segini banyak. Itu menimbulkan suatu perspektif ya, kita harus hati-hati, kita harus skeptis, dan setiap langkah ya, sebenarnya bukan hanya di kripto, tapi di apapun. Di bisnis, di semua ya, kamu akan melihat hal ini. Ya, kamu bisa kontrol yang ada di depan, yang kelihatan, cuman memang sesuatu yang di belakang, yaitu kadang mengerikan dan nggak bisa dikendalikan.